diceritain sedikit nih, udah 2 minggu Ramadan, mungkin Ramadannya seperti apa sejauh ini? Alhamdulillah menyenangkan, lebih banyak waktu bersama keluarga, ibadah bareng, tarawih bareng, sahur bareng, pokoknya semuanya tuh nikmat, alhamdulillah. Anak-anak sendiri mungkin udah mulai berkeluh kesah kah atau masih semangat-semangatnya nih? Semangat aja sih, Bambang ini puasa pertama buat dia, udah bisa full seharian, alhamdulillah. Jadi istimewa lah Ramadan ini karena aku mendampingi banget dari mulai bangun sahurnya sampai berangkat sekolah supaya dia tetap semangat, sampai pulang sekolah supaya menguatkan dia nggak batal di tengah gitu kan, tamu. Jadi senang sih bisa melewati proses ini. Nah, berarti puasa perdana yang full ya? Ya. Nah, mungkin kakak sendiri ada kasih reward gitu nggak sih? Mungkin yang dijanjikan atau seperti apa? Iya sih, reward pasti ya, karena umurnya juga masih segitu, perlu ada semangat untuk dia bisa semangat gitu ya. Rewardsnya tuh kayak Bambang nanti misalnya dalam 1 hari bisa full, 1 hari Bunda kasih uang jajan 20.000, nanti berapa hari menangnya nanti tinggal dikali. Kayak gitu ya. Ya namanya juga anak kecil. Iya. Tapi mungkin dari Mas Baby sendiri kan sekarang puasanya seperti apa? Karena kan kemarin sempat sakit juga. Mungkin ada perbedaan gak di puasa ini? Enggak sih, alhamdulillah. Cuma banyak, sebagai istri cuma banyak ngingetin aja supaya pas buka puasa dia nggak kalap makannya, tetap milih-milih makanan yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai kebablasan karena kan udah 1 tahun nih, jadi ngerasa enak terus akhirnya lupa lagi dengan pasangan-pasangannya. Untuk makanan favorit keluarga sendiri apa sih yang wajib banget di bulan Ramadan biasanya? Wajib kolak, karena baby harus ada kolak. Iya. Pokoknya kolak itu wajib tiap hari, selebihnya ganti-ganti, kadang-kadang cendol. Tapi baby sekarang lagi mulai mengamalkan sunnah, alhamdulillah. Jadi pas buka udah nggak kolak lagi tapi ditukar, jadi ke rutop tuh kurma muda. Jadi kita juga ngajarin anak-anak untuk cobain makan satu aja, ternyata enak dan nggak terlalu giung dan nggak terlalu manis. Dan gizinya juga masya Allah. Jadi kita lagi merubah habit tiap buka biar bisa makan rutop satu. Rutop itu. Nah, tapi menu dan takjilnya sendiri itu selalu harus ada, wajib. Selalu kakak yang buat atau gak apa-apa kalau beli? Enggak selalu. Kadang-kadang kita berburu takjil biar nggak kalah sama yang lain. Jadi tetap sembarang sih. Jadi kalau misalnya memang kebetulan lagi pas buka di luar, ya di luar. Kalau lagi pengen jajan, ya jajan. Mulai melakukan beberapa sunnah dalam ibadah itu salah satu wishlist di Ramadan tahun ini atau gimana? Iya pasti nih, pengennya kan naik kelas ya. Maksudnya nggak cuma wajib-wajib aja dong. Kalau sunnah sholat kan ya udah sering. Tapi ini kan sunnah-sunnah hal-hal yang kita nggak tahu gitu loh. Dulu tuh kayak, serius? Misalnya, let's say, kalau keluar kamar mandi atau masuk kamar mandi harus pakai kaki kiri, atau makan minum harus sambil duduk, atau nggak boleh sambil berdiri. Hal-hal yang kita lakuinnya tuh effortless, nggak pakai usaha, tapi ternyata itu bernilai pahala gitu. Jadi kita makanya mulai belajar gitu, bukan ibadahnya tapi perbuatan-perbuatan yang ternyata bisa jadi nilai pahala. Ada yang dirubah dalam kebiasaan untuk sunnahnya itu sendiri. Mungkin ada kesulitan nggak sih awal-awalnya kan membiasakan dirinya itu? Oh iya, cuma lupa aja. Lupa biasanya. Cuma masalah kebiasaan, karena ngebangun kebiasaan itu kan nggak mudah ya. Jadi emang benar-benar harus rajin dan saling ngingetin kayak, beb, ini beb gitu. Terus saya gini gitu. Jadi sama-sama saling. Kak Baby sendiri mungkin gimana melihat melakukannya sunnah-sunnah tersebut? Happy sih dia, happy ya? Senang aja, maksudnya kan nggak, itu balik lagi ke yang tadi aku bilangin bahwa yang kita mencoba untuk mengamalkan ini adalah sunnah-sunnah yang halnya tuh mungkin simpel, sederhana, tapi tidak menjadi kebiasaan kita. Jadi nggak sulit sama sekali sebenarnya, tapi membiasakannya itu yang perlu istiqomah dan konsisten. Terakhir Kak, mungkin setelah melakukan sunnah-sunnah itu sendiri, apa yang dirasakan? Benefitnya? Oh ya pasti, aku yakin sih kenapa ada sunnah itu kan ada alasan ya. Kenapa kita makan nggak boleh berdiri, minum nggak boleh berdiri, ternyata secara medis baik untuk kesehatan.
Begitupun dengan misalnya let's say makan kurma gitu ya. Apa sih kelebihannya? Kenapa? Kalau diamalin jadi berpahala, karena itu baik buat kita. Ternyata kurma itu nutrisinya baik dan lain sebagainya. Kemudian sunnah-sunnah lain kayak apa sih? Contoh cowok piara jenggot itu kan untuk membedakan waktu zaman Rasulullah dulu orang Islam dengan orang Yahudi gitu kan. Tapi untuk zaman sekarang ya memang itu menjadi salah satu identitas daripada piara kumis gitu. Jadi sebenarnya kalau kita cari itu semuanya baik, akan berimpact dengan kehidupan kita dalam keseharian. Oke, terima kasih.